Dennis adalah salah satu selebgram yang begitu dikenal masyarakat oleh bisnis bunganya. Kesaksian Denise di podcastnya bersama Pendeta Gilbert menjelaskan pengalaman pahit yang pernah dilaluinya bersama pria yang sudah menikah. Nah, berikut ini kita akan membahas tentang perselingkuhan menurut pandangan orang percaya. Apakah Anda pernah berzina atau berselingkuh? Bagaimana rasanya? Ada orang mengatakan berselingkuh itu enak asal tidak ketahuan, yang penting bagaimana mengatur strategi supaya tetap aman. Aman dalam arti tidak ketahuan suami atau istri dan orang lain. Mungkin aman sebentar, setelah itu akan terbongkar. Sebenarnya orang yang berpikiran seperti ini sangat keliru besar, sebab sesungguhnya ada oknum yang tahu sekalipun ditutupi rapat-rapat, yaitu Tuhan sendiri. Baginya tidak ada yang tersembunyi. Saya sendiri sudah menyaksikan dengan mata kepada sendiri, bagaimana orang-orang yang berselingkuh ini pada akhirnya ketahuan dan tertangkap. Sekalipun mereka sudah memasang strategi yang jitu dan canggih, tetap aja terbongkar. Sama seperti kucing yang mengubur kotorannya sendiri, pasti tercium baunya. Dalam urusan selingkuh dan perzinahan, tidak ada strategi yang paling canggih sekalipun yang membuat Anda akan aman sentosa untuk melakukannya terus-menerus. Perselingkuhan akan terbuka pada waktunya. Beberapa orang menutupi perselingkuhannya selama 10 tahun, ada yang 5 tahun, bahkan ada yang sudah 20 tahun lamanya. Namun akhirnya perselingkuhan itu pun muncul ke permukaan dan meledak bagaikan bom atom. Banyak orang melakukan perselingkuhan dengan berbagai alasan. Sebagian beralasan tidak mendapatkan kasih sayang dari suaminya alias jablay. Sebagian karena tidak mendapatkan kepuasan biologis dari pasangannya, yang lain beralasan sudah tidak cinta lagi kepada pasangannya. Jadi ada 1001 macam alasan yang bisa dibuat oleh peselingkuh untuk membela diri. Pertanyaannya adalah, apakah alasan di atas dapat dijadikan sebagai alat pembenaran untuk selingkuh? Jawaban Anda akan menentukan siapakah Anda sebenarnya dan pasangan macam apakah Anda sesungguhnya. Jika Anda berpendapat bahwa selingkuh itu boleh apapun alasannya, sepertinya Anda sudah gelap pikiran, mata rohani Anda sudah buta dan Anda ini tidak punya perasaan alias mati rasa. Munafiknya orang yang berselingkuh. Pada saat Anda berselingkuh, Anda adalah seorang pembunuh tak bernyali yang kejam. Anda telah membunuh perasaan pasangan Anda dan perasaan anak-anak Anda. Di tempat yang tersembunyi Anda asyik berbuat mesum dengan orang lain. Saat yang sama di rumah, suami atau istri dan anak-anak sedang menunggu Anda dengan kerinduan dan harapan. Para peselingkuh ini saya sebut sebagai aktor dan aktris yang handal. Mereka bisa berakting dengan baik seraya berpuisi dengan sejuta kata-kata dan janji-janji manis kepada pasangannya. Di rumah di depan suami istri dan anak-anak berlaku baik dan setia, namun di luar rumah mereka liar tak terkendali, maka terciptalah kemunafikan yang hebat alias manusia bermuka dua. Ayub berkata, orang yang berzinah menunggu senja, pikirnya, jangan seorang pun melihat aku, lalu dikenakannya tudung muka. Ayub 24 ayat 15. Dampak buruk selingkuh. Bagi banyak orang Kristen, Raja Daud sering dijadikan contoh untuk menjelaskan akibat dari sebuah perzinahan dan perselingkuhan. Anda tahu cerita perzinahan Daud, akibat yang ditimbulkannya adalah kejahatan dan pembunuhan. Uria, suami dari selingkuhannya, secara berencana dengan tersembunyi dibunuh oleh Daud demi kesenangannya sendiri. Artinya bahwa orang yang berzinah dan selingkuh akan kehilangan akal sehat dan pertimbangan yang baik. Maka tidak heran di berita koran atau televisi sering kita lihat akhir tragis dari perzinahan seperti penganiayaan, pembunuhan dan lain-lain. Baru-baru ini sebuah perselingkuhan yang terbongkar menyebabkan kerusakan yang luar biasa. Sang suami yang dipandang terhormat dan baik ternyata punya selingkuhan. Akibatnya sang istri shock dan sakit-sakitan, tidak pernah menyangka suami yang sangat dicintainya yang selama ini menjadi superhero di rumah tangganya mendadak menjadi musuh pencabut nyawa. Anak-anaknya yang selama ini mencintai ayahnya mendadak membenci dan memusuhi sang ayah. Rumah tangga menjadi berantakan, usaha dan pekerjaan mengalami kebangkrutan,
Belum lagi pergunjingan dari tetangga semakin membuat suasana seperti neraka jahanam. Berhenti sebelum terbongkar. Kenikmatan perselingkuhan sekarang berubah menjadi neraka perselingkuhan. Bagi Anda yang sudah terlanjur selingkuh, cara terbaik adalah mengakhirinya sekarang sebelum perselingkuhan Anda terbongkar ke publik. Banyak orang yang berselingkuh berhenti setelah terbongkar dan ini tidak baik, karena jika Anda berhenti setelah Anda ketahuan, maka Anda sudah terlanjur malu dan anak istri Anda malu dan tersakiti dan dampak yang ditimbulkannya sangat besar, bukan hanya di lingkungan keluarga Anda tapi juga di sekitar Anda, dan Anda bisa kehilangan pekerjaan Anda. Segera bertobat dan kembalilah kepada keluargamu dengan utuh untuk menjadi milik pasanganmu sepenuhnya. Berhenti selingkuh. Ingatlah bahwa Tuhan mengasihi Anda dan telah mati untuk perselingkuhan Anda. Ingat bahwa Yesus mengampuni Anda sama seperti yang Dia lakukan kepada perempuan yang berzinah yang hendak dilempari batu. Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yohanes 8 ayat 11. Masih ingat juga pengalaman Raja Daud. Dosa perzinahannya besar, namun pertobatannya jauh lebih besar dari dosa-dosanya. Dalam doanya Raja Daud mengatakan, masih ingat juga pengalaman Raja Daud. Dosa perzinahannya besar, namun pertobatannya jauh lebih besar dari dosa-dosanya. Dalam doanya Raja Daud mengatakan, sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Mazmur 86 ayat 1. Daud begitu susah hidupnya oleh karena dosa-dosanya, jadi bagi Anda yang terlanjur, bertobatlah seperti Daud sebelum terjadi yang lebih berat. Menghindarkan diri dari perselingkuhan. Bagi Anda yang sedang berpikir-pikir untuk selingkuh atau yang baru berniat, segera hentikan niat Anda sebelum Anda terlanjur. Sebab berpikir saja dalam hati itu sudah termasuk perselingkuhan. Matius 5 ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Biarlah pikiran kita diisi dengan pikiran yang baik, perkara-perkara kebajikan dan yang mulia. Bila rumah tangga Anda sedang diuji saat ini, terjadi masalah dengan pasangan Anda, solusi bukanlah selingkuh. Solusinya datanglah kepada Yesus, bawa semua persoalanmu dengan pasanganmu kepada Tuhan dalam doa. Pasti ada jalan keluar yang terbaik. Oleh sebab itu, bangunlah rumah tanggamu di atas batu karang Yesus Kristus. Jadikanlah Dia sebagai jurumu di rumah tanggamu, maka damai, sentosa, dan sejahtera akan memenuhi hidup suami istri selamanya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata.
persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat